Selamat datang kembali di materi elektronika digital. Kali ini kita akan bahas mengenai aljabar Boolean. Jika kita dihadapkan dengan sebuah keadaan ketika kita memiliki dua buah input, misalkan A dan B, dan kita mengetahui outputnya itu yang akan terjadi seperti apa. Tapi kita tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam sistem ini. Jadi gerbang logika apa yang ada di dalamnya sehingga bisa menghasilkan key ini. Jadi salah satu contohnya adalah kita ingin membuat sebuah output yang diharapkan. Jadi kita sedang membuat sketsa sebuah chip misalkan, di mana ketika kita memiliki input A dan B seperti di sini, lalu akan keluar output key dengan nilai tertentu. Lalu ada yang kedua, contoh kedua yaitu kita memiliki sebuah, misalkan kita mendapatkan sebuah chip misterius. Kita tahu output yang terjadi dan beberapa inputnya itu apa saja, tapi kita ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam chip misterius itu. Jadi yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa menemukan persamaan gerbang logika dari Q, di mana dia inputnya adalah A dan B. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang kita ingin dapatkan. Untuk sederhananya, kita cukup bisa membuat sebuah hubungan antara AND dan OR, yaitu dimulai dari variasi input yang kita miliki di sini. Misalkan di sini karena nilai A-nya 0 dan B-nya 0, ini berarti nanti negasi dari A dan dikalikan negasi dari B, atau di N kan. Lalu dijumlahkan dengan di sini A-nya itu 0, berarti negasi A dikalikan B. Negasi A dikalikan B. Lalu di sini A-nya 1, tapi B-nya 0, berarti A dikalikan negasi B. Di sini. Dan yang terakhir, dua-duanya nilainya 1, berarti langsung A dikalikan B. Secara sederhananya kita bisa pecahkan dengan seperti itu. Jadi nanti ketika kita sudah memiliki persamaan dari Q yang dipengaruhi oleh input A dan B, ini kita bisa transformasikan ke gerbang logika. Yang dibutuhkan adalah, karena di sini kebanyakan adalah perkalian, jadi yang pertama adalah kita butuh N tentunya. Lalu ada perjumlahan, jadi kita butuh OR, dan ada beberapa negasi di sini, berarti kita butuh NOT. Seperti itu. Nah, sekarang dari input A dan B ini, karena di sini ada 4 buah keadaan 1, 2, 3, dan 4, di mana hubungan pertamanya adalah hubungan perkalian atau N. Maka kita buat cabang dulu dari setiap A dan B ini menjadi 4 buah keadaan yang dihubungkan oleh N, seperti ini. Nah, dari masing-masing N ini kita ubah dulu masukannya, karena di sini kita memiliki beberapa negasi. Jadi untuk yang pertama, karena negasi A dan negasi B, maka jadi nanti kita ubah ini menjadi NOT dulu. Lalu yang kedua adalah yang negasinya hanya yang A saja, berarti nanti kita ubah menjadi yang A-nya saja di sini negasinya. Lalu yang ketiga B-nya saja, di sini berarti negasinya yang B-nya saja. Sedangkan yang keempat, karena tidak ada negasi, berarti dia inputnya akan dibiarkan begitu saja. Nah, seperti itu. Lalu semua keadaan N ini yang sudah masing-masing kita miliki, yang ini, dan ini, dan ini, itu kita hubungkan dengan penjumlahan atau OR. Jadi nanti kita hubungkan menggunakan OR seperti ini. Jadi untuk memudahkan, kita jumlahkan dulu yang ini dengan yang ini, lalu ini dengan ini, lalu akhirnya kita jumlahkan keduanya ini. Jadi kita dapatkan key di mana inputnya dipengaruhi oleh A dan B. Untuk memecahkan ini atau membuat rangkaian ini, kita membutuhkan di sini ada 4 buah N.
Sehingga kita hanya butuh satu buah IC N, karena satu buah IC N memiliki 4 buah N di dalamnya. Lalu ada 3 buah OR. Ini juga bisa kita gunakan satu buah IC OR karena di dalamnya ada 4 buah OR juga. Dan ada sisa satu OR yang tidak digunakan. Lalu di sini ada 4 buah N. Ini juga hanya butuh satu buah IC NOT karena IC NOT memiliki 6 buah gerbang NOT. Nah, kerumitan akan semakin meningkat ketika inputnya misalkan menjadi 3. Ini contohnya ketika inputnya menjadi ABC, key yang akan dipecahkan itu nanti akan semakin rumit, yaitu jadi yang pertama kalau kita buat dulu keadaan variasi keadaan 01-nya itu, jadi yang pertama adalah 0, 0, 0, jadi nanti negasi A, negasi B, negasi C, ditambahkan 0, 0, 1, jadi nanti negasi A, negasi B, dan C, jadi sini, dan seterusnya, sehingga kita bisa mendapatkan ada 8 buah kombinasi seperti ini, kombinasi ABC seperti ini. Nah, ini bisa dipecahkan karena ada di masing-masing ini ada perkalian dari A, B, dan C. Ini dibutuhkan 2 buah N, berarti di setiap bagian yang ini atau di sini. Jadi ada 2 buah N, dan di sini ada 8 buah keadaan, sehingga kita butuh 16 N di sini. 16 N itu bisa kita bisa gunakan 4 buah IC N. Dan juga untuk OR di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bisa kita gunakan 2 buah IC OR. Untuk yang sederhananya. Tapi sebetulnya di sini proses penjumlahannya nanti bisa lebih banyak lagi dari 2 buah. Ini untuk yang sederhana saja. Lalu 2 buah IC NOT, karena di sini ada NOT-nya hanya beberapa saja. Ya seperti itu. Dan ini akan semakin meningkat ketika inputnya semakin banyak lagi. Misalkan ini contoh yang sampai D, ini akan seperti apa kombinasi dari A, B, C, D-nya itu. Nah, untuk itu kita perlu menyederhanakan persamaan dan hubungan antara masukan keluaran yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa contoh. Untuk yang contoh inputnya 2 dan 3, sehingga kita bisa mengurangi gerbang logika dan masukan yang dibutuhkan. Dan kunci utamanya adalah kenapa ini dibutuhkan, karena nanti kita akan mengurangi biaya penggunaan komponen. Jadi komponen yang asalnya misalkan butuh 10 buah komponen, misalkan kita bisa reduksi menjadi 5, itu akan lebih murah secara ongkos produksi. Seperti itu. Salah satu solusi yang bisa digunakan yaitu adalah kita menggunakan aljabar Boolean. Aljabar Boolean ini merupakan pendekatan matematik yang digunakan untuk menganalisis gerbang logika dan rangkaian. Jadi analisis dan disederhanakan gerbang logikanya itu. Jadi tujuannya adalah untuk mereduksi dan menyederhanakan ekspresi Boolean-nya, sehingga akan meminimalkan penggunaan gerbang logika yang digunakan. Jadi aljabar Boolean ini diusulkan oleh George Boole pada tahun 47 awalnya, itu di buku dia yang dengan judul The Mathematical Analysis of Logic. Lalu dia perbaiki dengan menambahkan beberapa hal tahun 54, itu dalam bukunya, yaitu An Investigation of the Law of Thought. Jadi yang sekarang lebih dikenal yaitu aljabar Boolean ini adalah dengan the Law of Thought. Seperti itu. Jadi operasi yang ada di aljabar Boolean ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada AND, OR, dan NOT, tapi namanya itu agak berbeda. Jadi AND itu adalah conjunction, OR itu disjunction, dan NOT itu negation. Ini negation ini hampir sama karena negasi gitu. Dan simbolnya juga dia menggunakan X, ini ada seperti topi segitiga ke atas, Y. Untuk yang OR itu
kebalikannya, dan yang not itu ada seperti tanda minus, tapi ini seperti huruf L yang dirotasi 90 derajat. Sebetulnya untuk and, or, dan not ini kita memiliki banyak sekali bisa operasi simbolnya itu banyak. Kita bisa langsung gunakan namanya itu and, or, atau not. Kita juga bisa gunakan yang sudah sebelumnya kita gunakan, yaitu titik untuk kali, plus, dan negasi, topi ini. Bisa juga kita gunakan K besar, X kali Y. Ini maksudnya adalah operasi N dengan ditandanya K. Kalau untuk OR itu pakai A, dan kalau untuk NOT itu pakai N. Seperti itu. Untuk NOT itu memiliki lebih banyak lagi variasi. NOT bisa juga menggunakan kutip nantinya, atau tanda seru di depannya. Itu sama saja semuanya, tapi kita akan tetap strict menggunakan simbol yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu untuk N kita gunakan titik, untuk OR menggunakan plus, dan untuk NOT menggunakan topi, tapi bisa juga kita menggunakan yang kutip ini. Seperti itu. Untuk fungsi logika dasarnya ini masih sama, yaitu dari and, or, dan not, di mana dari 3 variasi ini kita bisa dapatkan 4 variasi lain, yaitu non, nor, XOR, dan XNOR, yang sudah dibahas juga sebelumnya. Jadi tidak akan dibahas lagi di sini. Salah satu aturan dari aljabar Boolean itu adalah ada beberapa gitu. Jadi ada beberapa aturan. Aturan yang pertama yang disebut dengan annulment laws, yaitu ketika ada sebuah input mau 0 atau 1 di n-kan terhadap 0, itu nanti nilainya pasti akan menjadi 0. Seperti itu. Jadi contohnya ini, ketika kita memiliki input 0 atau input 1 di n-kan terhadap 0, nilainya pasti akan 0 atau false. Tentu saja itu pasti akan terjadi, karena untuk menjadi 1, n itu butuh 1, dua-duanya, kedua inputnya. Lalu di annulment laws ini, untuk yang OR itu, ketika kita memiliki sebuah input A di OR-kan terhadap 1, maka nilainya akan 1. Dan ini juga tentu saja sudah cukup jelas, karena ketika salah satu inputnya itu nilainya 1, maka OR akan bernilai 1. Seperti itu. Lalu yang kedua itu identity law. Ini ketika sebuah input A di OR-kan terhadap 0, maka dia akan menjadi A-nya atau dirinya sendiri. Jadi misalkan A itu ada 0 di OR-kan terhadap 0, maka nilainya tentu saja akan 0. Lalu kalau A itu nilainya 1 di OR-kan terhadap 0, maka nilainya akan 1. Jadi ini akan kembali menjadi dirinya sendiri. Lalu ini juga sama, kalau misalkan sebuah A di n-kan terhadap 1, maka dia akan menjadi dirinya sendiri lagi, yaitu A. Ya, contohnya 0 di n-kan terhadap 1, tentu saja ini akan menjadi 0, karena untuk menjadi 1 butuh kedua-duanya jadi 1. Lalu ini ketika nilai A-nya 1 di n-kan terhadap 1, dia menjadi 1 juga. Jadi identity law ini maksudnya adalah ketika dia dioperasikan terhadap sesuatunya itu OR terhadap 0 dan n terhadap 1, maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Jadi menjadi identitas dirinya sendiri. Yang ketiga itu adalah idempotent law. Itu adalah ketika sebuah nilai A di OR-kan terhadap A, maka dia akan menjadi dirinya sendiri lagi. Tentu saja karena misalkan A itu 0 di OR-kan terhadap 0 lagi, maka dia nilainya akan 0. Dan ketika A itu 1 di OR-kan terhadap 1, maka jadi 1 juga. Dan ini juga sama halnya dengan N. Ketika A di N-kan terhadap A, dia akan menjadi dirinya sendiri. Ini sudah cukup jelas, tidak perlu dibahas. Yang keempat itu complement law, yaitu ketika A di N-kan terhadap negasi A, ini ada negasinya, kalau misalkan kurang jelas, itu akan menjadi 0 nilainya. Jadi tentu saja karena misalkan A itu adalah 0, negasi A-nya itu jadi kebalikannya jadi 1. Ketika di N-kan ini akan menjadi 0. Lalu sama halnya ketika nilai A-nya itu 1 dinegasikan menjadi 0,
dan ini dioperasikan N, dia akan tetap menjadi 0. Lain halnya ketika A itu diorkan terhadap negasi A, dia akan nilainya akan menjadi 1. Jadi karena misalkan A-nya itu 0, lalu dinegasikan 0 ini menjadi 1, karena salah satunya sudah 1, maka operasi ini akan menghasilkan nilai 1. Nah, juga ketika A-nya itu 1, dinegasikan menjadi 0, dan dioperasikan OR menjadi 1. Yang kelima, ini commutative law. Ini sudah cukup jelas. Ketika A dikalikan atau A di N-kan B, itu sama dengan dibalikan B dikalikan A, itu sama saja. Dan A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi ini sudah cukup jelas, tidak perlu dibahas. Lalu yang selanjutnya itu double negation law. Jadi ketika kita memiliki sebuah input dan dinegasikan 2 kali, asalnya inputnya 0, dinegasikan menjadi 1, dan dinegasikan lagi menjadi 0. Itu akan menjadi dirinya sendiri lagi. Jadi ini negasinya ada 2. Ketika nilainya 1, dinegasikan menjadi 0, dan 0 dinegasikan lagi menjadi 1. Jadi ketika kita lakukan negasi 2 kali, maka dia akan kembali menjadi dirinya sendiri lagi. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan teorema De Morgan. Ini tidak sepaket ditemukan oleh Boolean, bukan oleh Boolean tapi oleh De Morgan. Jadi ini adalah sebuah tambahan yang digunakan untuk mempermudah lebih lanjut yang ditemukan oleh De Morgan, yaitu ketika A diorkan terhadap B dan dinegasikan, itu nilainya sama dengan negasi A dikalikan negasi B. Dan juga kebalikannya, ketika A dikalikan B lalu dinegasikan, itu sama dengan negasi A ditambahkan negasi B. Seperti itu. Lalu ada lagi, itu distributive law dan associative law. Ini sudah cukup jelas. Ini hanya mendistribusikan kembali, misalkan ada kombinasi perkalian dan penjumlahan, atau AND dan OR. Itu nanti kita bisa uraikan dari A dikalikan B ditambahkan A kali C. Jadi hasilnya seperti ini. Dan seterusnya, ini tidak perlu dibahas. Dan yang di bawahnya itu adalah asosiatif, itu yang ketika kombinasinya itu plus semuanya, kita bisa ubah-ubah posisi kurungnya atau operasi yang lebih dulu itu yang mana saja. Dan juga untuk kasus yang kali atau N, ini juga kita bisa prioritaskan mana dulu yang dioperasikan, baru nanti yang selanjutnya yang mana gitu. Lalu yang terakhir itu absorptive law. Itu adalah ketika kita memiliki sebuah input A dijumlahkan terhadap A dikalikan B, maka nilainya akan menjadi A lagi. Juga ketika A dikalikan A plus B, itu akan menjadi A lagi. Jadi penjelasannya di bawah, yaitu ketika A plus A kali B, ini kita bisa uraikan menggunakan aturan yang di sini, yang ini, bahwa A plus B kali C, ini kan sama keadaannya, kita bisa menjadi A kali 1 ditambahkan A kali B. Jadi di sini B-nya itu menjadi 1. Oh, sorry, yang ini nih. Sorry. Ini bukan hubungan dengan distributive law. Jadi ini kita bisa uraikan sama dengan ketika ininya tetap A dan B-nya masih ke sini. Lalu A ini kita bisa uraikan menjadi A kali 1, karena A kali 1 dia akan menjadi tetap A. Jadi kita uraikan lebih lanjut seperti ini untuk lebih mudah. Lalu A kali 1 ditambah A kali B, ini sama dengan yang di sini. Sehingga kita bisa uraikan menjadi A kali B plus C. Jadi nanti jadi A kali 1 plus B. Karena
Di sini B-nya itu adalah 1 dan C-nya adalah B. Jadi seperti itu. Lalu dari sini 1 plus B itu jika kita menggunakan annulment law itu akan menjadi 1, maka nanti sisanya dia akan hanya A-nya saja. Seperti itu. Dengan cara yang sama kita bisa gunakan untuk yang kedua ini. Jadi ketika A dikalikan A plus B itu ini kita uraikan si A-nya itu sama dengan A plus 0 dikalikan A plus B menggunakan distributive law juga. Yang ini nanti ini menjadi yang B-nya, ini menjadi yang C-nya. Sehingga nanti A plus 0 kali B. Seperti itu. Jadi yang ini. Ya mungkin saya nanti yang sebelumnya mungkin ada agak tertukar, nanti bisa dilihat lagi. A plus 0 kali B, 0 kali B ini menjadi 0, maka sisanya adalah hanya yang A-nya saja di sini. Seperti itu. Salah satu contohnya lagi adalah kita ingin menyederhanakan ekspresi berikut. Jadi kita memiliki sebuah output di mana outputnya itu merupakan perkalian antara penjumlahan di dalamnya. Jadi A tambah B dikalikan A tambah C. Ini kita ingin membuat atau mendapatkan persamaan yang paling sederhananya. Di sini ada kita memiliki bantuan di sebelahnya untuk memudahkan. Jadi yang pertama kita kalikan dulu masing-masing. Jadi A kali C, langsung B kali A, B kali C. Lalu dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Lalu masing-masing A kali A itu bisa disederhanakan menjadi A saja dari sini. Lalu ini hanya ditukar saja, B dan AB menggunakan cumulative law. Lalu kita sederhanakan yang ini, jadi A plus AC ini bisa jadi A kali 1 plus C. Lalu 1 plus C itu sama dengan yang ini, annulment law. Jadi nanti ini bisa direduksi jadi 1. Jadi hasilnya hanya A kali 1 saja. Seperti itu. Lalu A kali 1 ditambah A kali B, ini bisa juga disederhanakan lagi seperti ini. Dan ini kembali lagi menuju ke A plus ya ini, yang ini, annulment law. Disederhanakan lagi menjadi hanya A kali 1. Dan akhirnya dari sini kita bisa dapatkan bahwa output yang sederhananya itu adalah A plus B dikalikan C. Ya seperti itu. Ini adalah satu contoh yang bisa digunakan untuk dengan menggunakan pendekatan aljabar Boolean. Untuk aljabar Boolean dicukupkan sekian. Nanti kita akan lanjut lagi menggunakan untuk solusi ya, untuk memecahkan solusi yang kedua. Terima kasih.